So, what's up Dristers? Balik lagi sama gue AP di A Performance. Hari ini gue ditemenin Bro Krisna sebelah gue. Halo. Ini sport car enthusiast juga. Jadi si Krisna ini punya hobi mobil sport dan bentar ya, kita bayar dulu. Udah gak sabar soalnya suaranya berisik banget nih mobil. Ya, thank you ya. Oke, lewat sini. Kita mau kemana nih, Pak? Ya, muter-muter sini Muter ya? aja. So, Oke. Bristers, balik lagi. Ini Krisna itu sport car enthusiast. Jadi di A Performance kali ini kita akan ngobrol sedikit. Nggak sedikit sih, kelihatannya banyak sih. Soalnya pasti Krisna bakal ceritanya banyak banget ini. Mengenai mobil Cayman 987 Mark II ya, Maktu. versi kedua. Ini mobil tadi udah sempet gue udah ngikut dari basement, dari kantor dia nih. Dan suara exhaustnya Bristers, berisiknya bukan main. Wah, gila puyeng banget. Tapi itulah Relax. sensasinya punya mobil sport ya bro ya. Bener. Feeling apanya ya? Ada mungkin itu bawaan dari kecil kali ya, suka main mobil-mobilan kayak brum brum brum. Kebanyakan Main mobil-mobilan. kebanyakan main Need for Speed kali kita nih. Bener. So, Bro Krisna, nih gua di sini akan membahas. Jadi emang konten yang akan gue bawa tuh what it feels like to have this car, to own this car, and to drive this car. Jadi emang itu gua akan bertanya seputar tentang itu, bro. Oke, cool. Jadi Bro Krisna nih langsung gua sidak tanpa pemberitahuan. Jadi kayaknya rada nervous Bristers. Tapi nggak apa-apa, gue yakin Krisna akan udah jago lah, akan lancar pada waktunya. Ini pemandangannya lagi oke ya, habis Yoi. mendung-mendung gitu, enak di Kemayoran, green area, so good. Ini kita lagi di daerah Kemayoran. Jadi emang jalannya sedikit padat. Jadi nanti ya kita ngobrol santai-santai lah ya. Benar. Ntar ke daerah Spring Hill, lihat-lihat apa namanya beautiful architecture. Gue diajak jalan-jalan sama si Bro Krisna nih. Iya dong, harus dong, kan tamu special guest pasti ya. So, Yuk. Bro Krisna, first thing nih, kenapa sih milih Cayman? Oke, sebenarnya dulu mau beli BM. Tadi mau beli BM, tapi kan kemarin lagi nyari mobil tahun lalu pas pandemi, terus juga awalnya sih nyari Boxster, bro. Oh, awalnya cari Iya, Boxster. tapi setelah ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman, terus nyobain juga, kayaknya sempit deh, ini sempit kalau Ya, Boxster. Terus gua juga setuju. nggak kebuka ya bro kayaknya. Boxster yang angkatan ini juga kan? Iya, Iya. angkatan ini juga, kayaknya agak sempit gitu loh. Tapi emang kalau punya Roadster menurut gua, mungkin Bristers juga udah pada nonton. Kalau udah diupload ya, gua juga lupa tim gua udah upload atau belum. Jadi gua ada review juga bro, Boxster 981. Itu nice lah, itu enak. Tapi emang dasarnya itu sempit bro. Jadi Iya, emang pendek kan? Dari kursi pendek. kita nggak bisa terlalu mundur. Jadi emang rada apa ya, ngepres gitu bro di badan. Bener. Jadinya emang ya. Tapi that's what you get if you want a roadster car gitu. Enjoyable cars itu sih. Betul. Tapi dari segi nyetir semua enak banget bro itu mobil. Iya. Empuk sekali. Luar biasa. Sebenarnya desainnya juga gue lihat ya 987 ini sama ya. Mhm. Di desainnya untuk sport car tapi masih enak dipakai. Terus juga menurut gua ya maksudnya mobil bagus banget tapi enak dipakainya nggak banyak. Mhm, setuju. Terus juga ini 987. Mungkin kenapa pertanyaan tadi 987 kan mungkin Iya. ya. Kalau Cayman orang tahu lah Cayman two door sport car yang masih good value gitu ya, masih affordable juga. Mesinnya juga nggak jelek ya. Ini 2.9 mid engine flat 6 ya. Jadi enak aja gitu 265 HP. Ya, ntar kita coba pakai Sport Plus kayak bisa 5 second mungkin. Serem banget ya. 5 to 6 second mungkin. Terus 981 bagus, cuman ini lebih original kayak Klasik gitu. looknya lebih klasik katanya ya, setirnya apa semua kayak masih oh itu kan udah modern ya, Ya, udah futuristik udah future, lah. udah mirip kayak yang baru lah. Tapi ini aja udah diganti, Iya. mirip yang baru ini. Ini asli kayak gini, Oh, asli oke. kayak gini, asli kayak gini.
Jadi menurut gua ini ya memang Cayman bukan collectibles kayak 911, tapi tetap menurut gua bisa jadi something yang rare juga karena di eranya gak sebanyak yang 981 Iya. stoknya. Setuju. Karena yang punya ini jarang Bristers. Iya, 981 lumayan banyak ya. Iya. Di eranya 2010 itu mungkin nggak terlalu banyak. Dan waktu itu gue nyari ini juga agak sulit yang kondisinya masih oke. Gitu, ceritanya gitu bro. Nah, setuju Bristers. Tadi Krisna sempat spot on ya. Dimana dia bilang 981 itu lebih banyak. Karena di saat mereka launching, Hype langsung rame itu. Porsche itu lagi tiba-tiba naik daun di Indonesia dan harganya tuh sangat-sangat bersaing dengan Z4, Iya. SLK pada saat itu sebelum akhirnya naik lagi harganya. Bener. Jadi memang sempet ada tahun dimana Porsche tuh banyak banget berkeliaran di jalan. 2012, 13 banyak banget tuh bro. Betul. Jadi emang itu lagi boomingnya. Nah, kalau sekarang mungkin ada ya masalah di harga lagi ya bro ya. Dan ekonomi kan waktu itu lagi booming after crisis 2008. Jadi 2010 belum fully back, 2012 tuh lagi bagus tuh properti semua 13 bagus. Jadi itu pas banget lah launching 981. Tapi setelah itu 2015-16 kan keluar yang 718. Nah itu lebih dikit tuh bro jumlahnya Ya. tuh sekarang bro. Karena ya harganya terlalu tinggi. Udah pala dua ya. Terlalu mahal. Jadinya orang pun kan mikir lagi ya. Nah, Bristers nih. Yuk kita tanya langsung ke pemiliknya nih. Bro, tell me, ya mungkin dari sekian banyak lah, mungkin ada 3 features yang lo bener-bener demen dari mobil ini, 3 feature. Sama mungkin ada 3 feature yang mungkin lo bilang mestinya nih di Porsche bisa dikembangin nih, lagi. iya, untuk jadi lebih baik lagi atau apa gitu. Oke, ini nice banget ya. Gue coba mungkin dari sisi gue kali ya, gue bukan orang yang pengamat mobil tapi as a user gitu ya. Betul. As a user yang gue suka dari mobil ini itu menurut gue salah satu mobil yang unik bro. Jadi dari strukturnya dia mid engine kan, jadi dia bisa punya bagasi 2 depan belakang. Oke. Jadi Wow. maksudnya satu-satunya mobil sport yang bisa nyimpen barang menurut gue cuma ini sama Boxster. Jadi gila bisa nyimpen koper bro. Koper, Iya. sepeda lipat di depan bisa. Muatnya gede banget ya Iya. soalnya. Nanti kita kasih tunjuk videonya ya Bristers ya. Sepeda lipat bisa, koper bisa. Itu salah satu kenapa gue choose ini, karena gue juga pengen mobil ini otomatis bisa pakai harian juga, jadi enak banget, enjoyable gitu loh. Semua nggak terlalu pendek, juga intinya nggak terlalu, maksudnya sampai kalau bawa mobil tuh yang sampai ngeden-ngeden gitu loh. Jadi ini masih enjoyable car gitu, itu pertama sih. Terus fitur yang gue suka ya bro tadi ya. Iya. Fitur yang gue suka ya. Yang kedua yang gue agak nanti itu ketiga deh. Yang gue suka juga sebenarnya memang dari dulu gue pengen banget punya mobil 2 pintu. Oke. Karena ini balik lagi ke personal ya. Iya. Kayak gue pulang kerja misalnya, gue pengen habis meeting, terus gue pengen enjoy aja, main me time lebih private gitu kan, lebih enak. Kayak berasa achievement ya bro ya. Iya, denger lagu, terus bisa di tol itu enak kalau ngebut, bukannya ngebut dalam arti untuk ngebut-ngebutan liar, tapi kita punya mobil yang punya tenaga. Ini nggak overpower ya, nggak Setuju, kayak mungkin setuju. nggak kayak Italian gitu loh, powernya gila. Tapi buat di Jakarta ini udah sangat punya power kalau 265 HP sih. Sudah cukup banget. Cukup. Ya. Mau ngebut dikit bisa, mau santai gini. Lo mau ngebut di mana lagian? Iya. Ini kita lagi di daerah Kemayoran nih kan, maksudnya vibe-nya enak gitu kan. Oh. Kayak kalau mau lari 10 km santai-santai gini, nyaman tuh, nyaman. Kalau mobil yang mungkin yang terlalu mesinnya sampai 5,000, 6,000 silinder kan, mungkin itu wah. Kurang lebih lo ini mau bilang kalau mobil ini bisa menyesuaikan keinginan lo lah. Iya. Di saat lo pingin ngebut bisa, di saat Nyantai lo bisa. mau nyantai lagi pacaran kan Iya. ya. Gue sering banget pakai ini buat misalnya mau morning jokes gitu, bawa mobilnya. Jadi bukan cuma ini bawa apa nih? Bukan cuma weekend car. Kadang-kadang kan itu ya, apa namanya, orang bilang kalau sport car itu weekend car. Sebenarnya menurut gua enggak, ini bisa dipakai buat daily juga, tapi Oke. memang mungkin bukan yang macet-macetan atau siang-siang
tiba bukan. Karena nggak semua orang juga prefer ini sebagai daily ya, karena takut bawa barang mungkin ya. Iya, terus juga sayang lah kilometer dan lain-lain mungkin. Tapi gue sering pakai sih kayak ke Ancol gitu. Ya karena ya harus Bristers punya mobil kayak gini kalau nggak dinikmatin buat apa ya? Sayang banget ya. Cuma buat hiasan garasi kan. Sayang. Ya sayang aja gitu mobil bagus-bagus gini. Terus kayak mungkin yang ketiga nih ya. Tadi kan lu ngomong apa yang gue suka. Ada satu kalau bicara kayak Porsche ya untuk ini oke lah, semua mirip-mirip. Interior klasik lah ya. Klasik. Ini gue nemuin satu fitur yang gue nggak tahu ya di mobilnya ada apa enggak ya. Tapi kayak misalnya ini kan dia kan PDK nih. Jadi kalau misalnya gue lagi jalan mungkin speednya let's say 40 km/h, tapi giginya gigi 5 atau gigi 6 gitu. Itu kalau gue mau turun ke downshift mau ke gigi 2, kan gue kalau normal gue mesti turunin pedal shift kan atau main manual ini kan. Dia enggak, dia cuman injak dikit gitu kayak instan gitu, dia langsung turunin giginya ke yang memang constant speednya berapa. Oh, smart banget ya. Iya, itu gue nemuin ketika gue pakai, bukan pada saat gue baca atau sebelum gue beli, gue nggak tahu. Gitu. Nanti kita bisa coba. Wow. Kita bisa coba nih. Ini interesting banget informasinya, Bristers, karena ya mungkin banyak orang yang punya Porsche tapi tidak tahu ada istilah seperti itu. Dan dia kan kayak PDK ini kan yang normal kan automatic. Menurut gue dia konsumnya sangat bagus, bisa berapa ya? Mungkin 1:6 atau 7. Hemat banget kan? Wow. Untuk sport car. Ya. Wow. Iya. Itu amazing sih. Iya. Nih. Tuh, 7.6 malah. Wow, hampir 8, bro. Berarti lu isi bensinnya ya kalau lu pakai setiap hari mah seminggu 2 kali lah ya, tetap ya. Enggak lah. Seminggu sekali bisa. Soalnya jarak lu deket Jarang ya. Jarak tempuh lu kan paling cuma ya 10 kilo aja udah. Bener. Wow. Ini dari tadi gue duduk di sini, Bristers, gue nggak merasakan adanya rasa naik mobil keras. Santai aja kan. Dan di ini dari tadi gue ngeliatin bawah ini karena biasa tuh kalau kita naik mobil sport ya apapun deh pasti ada suara gimana duk suara berisik ya kita bilangnya bro ya. Nah di sini gue nggak merasakan itu juga. Yang dari tadi gue denger suara exhaustnya aja yang gede banget. Nah ini kan contoh nih, ini 40 km/jam, giginya 5. Dia gigi 5 dia memang maunya kalau otomatis itu gue lihat si PDK ini mau hemat bahan bakar jadi santai. Jadi ini kan dia santai kan. Nah ini contohnya nanti gue coba tes ya. Ini kalau misalnya ini bentar lagi nih 50 km mungkin dia ganti ke gigi 6. Which is nggak penting dong 50 speed 50 gigi 6 buat apa? Tapi itu menghemat pasti karena dia RPM-nya kan nggak tinggi, RPM-nya cuma 1000. Dia ngecilin RPM jadinya. Iya. Wow. Nah tapi kayak gini nih, misalnya gigi 5 ya, 40 km/jam gigi 5. Misalnya gue mau turunin nih, gue mau balap mobil depan, harus turunin downshift kan? Jadi nggak usah, gue tinggal pencet dikit tuh, 3. Tuh, 2 tuh. Gue tanpa perlu turunin downshiftin lagi gitu. Wow. Jadi kayak menurut gue tuh fitur yang membantu ketika kita lagi di tol atau lagi jalan santai, terus kita nggak mau cocok-cocok gitu ganti-ganti pedal shift atau gini-gini, tinggal turunin kayak ngegas dikit, cet, dia langsung nyesuaiin dengan speed. Ini sih gue bisa bilang dari tadi lo narik ya. Ini mobil gue bilang kenceng banget enggak, cuma agresif gue bilangnya. Iya. Dan handlingnya juga enak. Kayak begitu lo injak, kerasa banget tarikannya tuh kayak ibaratnya roket mau terbang gitu ibaratnya. Dan suaranya juga udah siap untuk meledak-ledak aja tadi. Secara kecepatan oke lah. Nih gini nih, gua kan gigi 5 gua gas malas, mau turun gigi malas gitu kan. Gua tinggal di gigi 6 malah tuh 50 km gua tinggal tinggal gua turunin dikit dia kayak sendiri. Jadi gua nggak usah pencet-pencet apa-apa, nggak mesti turunin gigi lagi. Nah ini fitur yang membantu banget menurut gua, very useful. Ini pertama kalinya gue duduk di 987 sih. Gue nggak tahu bahkan nama fiturnya itu apa. Oke. Sorry ya, kalau teman-teman tahu mungkin boleh tulis aja. Ya nanti dikasih tahu ya, biar kita sama-sama belajar di sini ya. Nah, bro, dari tadi lo ngomong udah yang indah-indahnya nih bro. Tapi pasti ada beberapa hal yang
lo bilang pasti bisa diimprove. Oh, Menurut oke. lo apa? Dari mobil ini ya? Yes, ya jangan di-compare sama yang baru-baru ya. Ya. Ntar ya. Apa ya? Udah bingung gue. Udah Oh, terlalu. ini. Nih, saat 2010 kayaknya teknologi Bluetooth udah banyak. Oke. Tapi head unit ini tidak ada Bluetooth, bro. Which is seorang kayak gue yang demen musik. Man, come on, gue pakai CD, man. Jadi, tapi back to, mungkin dia mau kita back to 90s kali. Tapi Betul. memang gue setuju juga sih. Bristers komennya dia mungkin ya balik lagi yang udah nonton review gue 981 Boxster Heeh. itu juga sama. Mobil itu bicara 2013 seingat gue. Itu juga nggak ada Bluetooth. Dia juga tidak ada My Bluetooth. God, sama berarti, bro. Jadi memang mungkin Boleh Porsche harus iya. mendengarkan pesan dari kita untuk sedikit banyak merubah fase ini. Tapi feeling gue yang baru udah ada sih, Oh bro. pasti, udah pasti yang baru sih udah pasti banyak. Mestinya sih udah ada sih. Emang Bluetooth itu salah satu kendalanya sih, karena kita gimana pun mau dengar lagu udah bukan era zaman Iya. bawa kaset atau disc lagi kan. Memang kita bukan bicara mobil ini harus canggih ya, karena kan ini bukan mobil yang butuh untuk entertainment, tapi maksudnya at least Bluetooth itu kan bisa buat call. Yes. Kemudian juga terus fitur yang di dalam ini gue lupa namanya apa ya, Porsche System Management PSM kalau nggak salah ya. Dia juga ini kan udah layar nih, bisa nonton DVD. Ya, Why not kasih kamera gitu? Mungkin buat mundur, bener nggak sih? mungkin dulu ada pertimbangan di harga kali, bro. Mungkin, nggak tahu juga. Tapi saat itu setahu gua 2010 itu udah ada, bro, namanya rear camera Bluetooth. Mah udah dari zaman 2005 juga udah ada itu. Mungkin itu additional kali zaman itu. Soalnya kan Oh gimana iya, bisa pun, option. soalnya kan kita bicara mungkin di downgrade kan semuanya agar harganya ramah dan terjangkau Bener juga untuk kompetisi kan. Bener juga. Kita nggak pernah tahu, tapi ya mungkin hal-hal kecil, hal-hal simpelnya sudah mulai boleh dipasang ya Porsche ya. Bener. Ini kan review konsumen nih ceritanya. Review standar konsumen ya. Jadi gua pribadi gua ngerasain duduk di sini sih, bro. Lega nggak, bro? Gua Lumayan kan? berasa ini ya. Kursinya kecil gua bilang. Iya, ini pack banget. Tapi dibanding Unite kayak Gallardo itu juga sempit sih. Betul. Cuma kalau ini gua maksudnya Ininya ya. secara Cayman ini kan mestinya juga emang mobil yang diciptakan bisa buat daily driver dan daily. bukan memang look sport tapi enggak 100% sport lah, Betul, gua bilangnya betul. begitu ya. Mesti bisa bigger ya. Nah, Jadi- itu yang kedua mungkin, bro. Jadi gua secara pribadi nih Bristers gua tinggi 177. Jadi gua dari tadi kaki gua nih ada ngatung sekitar satu kepalan tangan gua nih. Jadi ngatung kakinya. Ini kalau duduk lama-lama fix gua pasti pegel. Masih bisa mundurin nggak, bro? Karena emang ini nahan banget guanya. Dan gua dari tadi mencoba cari akal. Mundurin Ta- tapi nggak bisa ya. tapi nggak Mentok bisa. ya, atasnya mentok ya. Satu mentok dan Ininya. ya mungkin Bristers juga udah pada tahu emang gua kan kalau duduk Tinggi. rada panjang ya dan tangan gua lurus. Secara view semua di sini enak, luas. Cuma mungkin dari edisi lama ya. Kursinya masih yang Iya. kursi lama jadi Iya. lebih kecil mungkin ya. Gue jujur udah lupa kalau disuruh bandingin sama 981 karena itu yang gue coba. Tapi maksudnya kursinya mirip-mirip ya. Sekarang gue mau ditarik dulu. Iseng-iseng aja nih. Belum. Kita cobain sport ya. Mungkin Oke. habis ini. Ini jadi di mobil ini juga sudah ada tombol magic yang namanya Sport dan Sport Plus. Nah, itu gue bingung kenapa taruh di sini. Mungkin kalau di sini takut sering dimainin kali ya. Bisa jadi. Memang gambarnya contoh gue bilang sport. Gambarnya di sini, bro. Tapi tombolnya di sini dan menurut gue ini Oh. kayak agak susah ya. Kayak Enggak, bro, karena mungkin safety reason juga, bro. iya, kepencet kan nggak lucu. Kalau lo ketekan di situ, or lo ada apa-apa, setirnya lepas, bro. Iya, benar bahaya. Nah, ini sport itu enak, tarikannya lebih enak kan. Tuh, suaranya dia ngentutnya lebih beda ngentutnya. Tuh. Tapi nggak sekasar Sport Plus menurut gua. Jadi masih Wow. enak buat daily. Kalau buat pulang
mindset dari P gitu ya, kita mau santai dikit tapi nggak mau ngebut parah, pakai sport dan di track lebih enak untuk Ini semuanya standar kan, bro? standar tuh. Dia masih bisa ngulur, kalau sport itu masih bisa ngulur 5000 rpm-an baru tuh masih ada tenaganya dia. Kalau di sport jadi kalau normal dia santai, sport lebih ada ngulur dikit. Nanti kalau sport plus itu jambak. Gue bisa bilang ini mobil itu lebih ke arah bener yang gue bilang tadi, Bridget. Ini mobil agresif. Mungkin dari kecepatan itu oke lah menurut gue ya. Cukup. Cuma ini agresif. Jadi begitu lu bikin tarik dia langsung cepet responnya. Iya. Jadi agresif dan responsif lah. Ini kalau duduknya aja kayaknya kurang tinggi. Oh, segini lepas nih. Enak ya. Jadi maksudnya handlingnya juga soft gitu ya. Maksudnya nggak setirnya enteng. Ini rame banget sih. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi lu ini semua standar, nggak ada keinginan untuk ngotak-atik. Biasa orang punya mobil sport kan pengen modif ya. Kita contoh teman sahabat kita yang bernama CRK. Halo bro, CRK kalau nonton ya. Gua ya itu sebenarnya selera kali ya. Cuman pas gua nemuin mobil ini atau kemarin gua mau keep it original kecuali di knalpot ya. Memang gua nggak balik standar gitu. Tapi sisanya menurut gua oke sih. Wow. Ini amazing sih mobilnya. Dan feelsnya. Wow. handling terus kalau tikungan ya gue sih pengen banget bawa ini ke Sentul. Kenapa? Karena pas pakai sport ini itu tikungan aja tuh stabil banget. Nanti kita soalnya coba yang sport plus ya. Maksudnya kalau buat kayak tikungan tuh masih bisa ngebut kayak gini gitu. Terus pas lagi belok kita masih bisa ganti over shift gitu kan, masih bisa asik juga kan. Nah bro, ini lu udah pakai ini berapa lama nih bro? Setahun, 2 tahun? Belum dong. Kalau dari pas gue beli itu mungkin 8 bulan ya, 8 bulanan lah. Nah, selama ini lu pakai servis gitu-gitu aman nggak sih bro? Aman. Good. Puji Tuhan dapatnya bagus, mesinnya juga oke. Di awal-awal ada sedikit sensor suka nyala gitu. Tapi puji Tuhan itu cuman temporary. Feeling gua tuh sensornya mungkin sensitif dulu, cuman nggak tahu gimana nggak muncul lagi, puji Tuhan. Gue sempat stres karena gue takut itu, karena dia munculnya tuh kayak overheating gitu, misalnya kayak gitu lah. Tapi ternyata itu gue tanya sama pihak Porsche, dia bilang itu hanya sensor, jadi belum tentu benar-benar overheat. Karena gue jarang pakai kok tiba-tiba nyala, kan aneh kan. Nah ini misalnya nih research di rumah mau mobil ini, yang perlu dicek apa sih, yang perlu dikhawatirkan? General check up. Ada nggak sih yang issues yang maksudnya lebih kayak sering banget di 987? Gue nggak kurang tahu, tapi ya itu tadi sensor, hati-hati. Sensor ya. Terus gue pernah dengar juga gearbox, hati-hati gearbox. Gearboxnya. Iya, gearboxnya hati-hati, karena gue pernah dengar juga waktu itu gue hampir mau beli mobil Boxster, tiba-tiba nggak lama gue mobil itu udah bengkel, kenapa gearboxnya bocor. Jadi kalau gearbox bocor udah PR-nya lumayan ya. Nah ini kita coba yang Sport Plus ya bro. Wow. Oke, siap. Saya ikut aja dah. Beda kan, lebih pas dia lompat itu lebih narik lagi dia. Masih tenaganya lagi. Dia masih panjang Sport Plus. Gila. Nah ini katanya Sport Plus itu track banget karena dia torsinya di bener-bener di apa ya, kayak dibejak gitu loh, supaya bisa cepat dalam waktu ngebut dalam waktu cepat. Itu katanya sih gitu. Terus jadi dia tuh idolnya tuh lihat. Jadi kalau tadi kan mungkin nyantai kan, ini beda tuh. Semuanya lari-lari aja. Tuh pas ganti pun rasanya apa namanya? Galak banget di mobil. Iya, ini responsif sekali mobil ini.
Wow, luar biasa, luar biasa. Dan kita, menurut gua ya, kalau lu beli Boxster nggak bisa seperti kayak tadi. Beda kan feel-nya. Iya. Oh iya, katanya gue pernah baca review Boxster sama Cayman memang didesain sama, maksudnya rangka mirip. Sorry, Tapi mesinnya dari mirip. speednya kayaknya beda deh. Tapi pada saat lo pakai, karena rangka dia kan atasnya gitu kan, Iya. katanya beda bro. Pas gue sih belum pernah coba Boxster sih, belum pernah coba bener-bener. Cuman katanya waktu lu goyangin mobilnya gitu, katanya beda. Karena yang itu benar-benar fun drive kayaknya. Iya. Kalau ini coupe mestinya kan lebih firm, lebih bodinya aja lebih inilah apa namanya, pasti lebih rigid. Lebih lah. rigid, Ya. lebih rigid. Nah waktu itu pas DNC tuh kan kapan pernah kita runnya cukup panjang tuh. Mhm. Nah itu gue sempet narik tuh sampai nopean gitu kan. Nah itu gue berasa banget. Maksudnya di situ walaupun mobil ini didesainnya masih bisa buat daily, tapi ketika kita nempel-nempel sama Italian itu masih bisa gitu. Walaupun ya cc cuma 2.900. Rasanya kayak apa itu Bristers 200? Wow. Ya gitulah kira-kira review Wow. singkatnya. On average pasaran sekarang berapa sih? Siapa tahu Bristers ada yang mau ngikut jejak lu bro. Nah ini salah satu kenapa gue suka mobil ini, Terjangkau ya bro. di bawah 1 miliar gitu ya harganya. Oke. Tapi Porsche juga gue nggak pernah ketemu mobil 987 di bawah 500 juta, nggak pernah. Oke. Jadi range-nya di antara itu 500 sampai 1 miliar. 1 miliar. Tergantung kondisi, warna, tipe, mungkin tahun kali ya. Ya. Mungkin antara itu ya range. Tapi emang ini mobil bersih sekali ya bro ya. Masa sih? Termasuk clean loh. Tuh, untuk ini kalau gue dalam pakai biasa bis. nih ya, Iya. beda banget kan. Nggak ada kayak nggak ada power gitu. Nggak ada gairahnya Iya, Bristers. kalau Sport Plus tadi kan kayaknya baru digas dikit aja udah begini gitu. Wow, gila seru banget Bristers. Gue mau diajak muter-muter dulu sama Bro Krisna nih. Bro, anyway, thank you udah Thank you. jelasin ke Thank you, Bristers nih. Bristers, Sama-sama, bro. buat kalian yang pengen bertanya apapun pertanyaan kalian seputar mobil atau seputar ya apapun, pengen tanya Krisna juga, boleh banget kalian drop pertanyaan kalian di kolom komen di YouTube atau lihat di description di YouTube tuh ada link ke Instagram gua. Nanti ada feed khusus untuk A-Performance mobil Cayman ini. Keren. Jadi kalian bisa drop komen juga di sana, langsung tulis aja semua pertanyaannya. Mungkin Krisna lagi iseng ke Instagram gua, pertanyaan kalian bisa langsung dijawab dari sumbernya nih. Yes. Pemiliknya langsung. Wah. Oke, kalian jangan lupa like, subscribe, nyalain notifikasi, follow Instagram gua biar selalu update dengan apa yang gua lakukan di channel gua. Oke? So See you. Bristers, gua mau jalan-jalan dulu. See you.